Silakan Naomi. Baik, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulaikan acara weekly ownership kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan menyanyikan lagu buka kita yang dari lagu Sion nomor 441, setiap saat dalam kasih-Nya.
Baik, doa buka akan dibawakan oleh Samuel Siram. Apakah Samuel ada? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami dapat. Tolong berkati Miss Kristi Kasenda yang akan membawa renungan. Bantu kami supaya bisa mendengar renungan yang Miss Kristi bawakan dan memahaminya dengan baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Sempurnakan doa ini Tuhan, dalam nama Yesus aku telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian, dan lagu pujian pertama akan dibawakan oleh Kak Deidre, dan teman-teman akan dibawakan dalam video. Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segala karya ciptamu, bintang dan ruh penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji Juru Selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Di tengah rimba aku mengembara, kicauan burung merdu ku dengar. Di puncak gunung kagum ku merasa nikmatnya
Selanjutnya lagu pujian kedua akan dibawakan oleh Faith Fonda. Akan dibawakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi Akan menyanyikan lagu tema kita, lagu Sion nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah, dan khotbah hari ini dibawakan oleh Kak Kristi Kasenda. Sekarang Kak Kristi Kasenda sedang melayani di kampus 10,000 Missionaries di Manado, dan nanti pembaca ayat akan ditunjuk oleh pembicara. Oke, selamat pagi dan selamat siang untuk adik-adik semua dan juga mungkin ada orang tua yang bergabung. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih untuk responnya. Oke, salam kenal untuk semua adik-adik yang sekolah ya di homeschooling.
Homeschooling Academy. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kami bisa rasakan sampai saat ini. Terlebih Tuhan izinkan di jam yang indah ini kami boleh punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu dan kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati kami dalam mengikuti dan mendengarkan firman-Mu, terlebih sarana yang kami gunakan saat ini, baik itu dengan laptop maupun HP, kiranya Tuhan tolong bantu agar supaya dapat digunakan dengan baik, dan kami pun boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya rindu tanya ke yang hadir di siang hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang mau kasih jawaban? Yang mau buka Baik. kameranya? Baik, Oke, sehat ya? sehat. Oke, puji Tuhan. Ada yang sakit saat ini? Tidak ada ya? Tidak ada yang sakit, puji Tuhan ya. Kita bersyukur karena saya percaya kita semua masih sehat saat ini karena Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong kita semua, Tuhan yang menolong juga adik-adik, sehingga boleh bisa sehat dan boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya mau minta izin di host untuk jadi co-host untuk share screen. Oke, sudah. Oke. Nah, seperti yang mungkin adik-adik sudah baca, judul renungan yang saya rindu bagikan di pagi menjelang siang hari ini, judulnya adalah He's Still on Time. Nah, kita semua, mari kita gunakan Alkitab kita. Semua ada Alkitab ya? Mari kita gunakan Alkitab. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Oke, yang sudah dapat boleh katakan amin. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Oke, yang sudah dapat, adakah yang bisa menolong saya untuk membaca Yohanes 11 ayatnya yang pertama? Amin. Amin, terima kasih. Amin. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Oke, terima kasih untuk yang sudah membacakan dengan penuh semangat. Jadi, dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dan di ayat yang pertama, jadi judulnya Lazarus dibangkitkan. Di ayat yang pertama, dibilang bahwa ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi diceritakan dalam perikop ini bahwa ada seorang yang sedang mengalami rasa sakit. Nah, puji Tuhan, di antara kita tidak ada yang sakit saat ini ya. Namun, di perikop ini dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Lazarus. Dia sedang mengalami sakit. Nah, kemudian di ayat 3 dibilang seperti ini.
Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi orang yang sakit ini, Lazarus ini punya dua saudara. Dan dua saudaranya ini waktu tahu Lazarus sakit, mereka menghubungi Yesus. Jadi mereka sudah kenal sebelumnya, dan waktu itu mereka menghubungi Yesus bahwa saudara mereka Lazarus ini sedang sakit. Namun di ayatnya yang keempat dibilang seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, respon dari Yesus ketika dapat kabar, dengar kabar bahwa Lazarus orang yang Yesus kenal sakit, respon Yesus adalah Yesus hanya bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Karena melalui penyakit itu kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, saya mau tanya ke adik-adik. Adakah yang mau kasih jawaban? Kira-kira kalau seandainya kakak atau adiknya kita sakit, kemudian kita kasih tahu ke mama atau papa, gitu. Baru respon dari mama atau papa hanya bilang tidak apa-apa. Bagaimana perasaannya kita? Ada yang mau kasih jawaban? Enak, Enak. Enak atau tidak enak? tidak enak. Tidak enak. Terima kasih. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Boleh diulang? Gimana? Enak atau tidak enak? Tidak enak ya. Jadi ketika kita punya saudara sakit, baru kasih tahu mama atau papa, dan respon mama atau papa hanya bilang, oh tidak apa-apa. Pasti rasanya kita tidak suka ya, karena saya peduli dengan saya punya saudara, tapi kenapa orang tua saya tidak merespon dengan baik, tidak kasih jawaban yang baik. Bukannya ditolong, tapi hanya dibilang seperti itu. Nah, posisi dari saudaranya Lazarus, Maria dan Marta, waktu dengar kabar itu, mereka tidak memberikan respon yang seperti tadi. Jadi mereka tidak langsung menolak. Gitu. Namun, kalau kita lihat, ada yang bisa tolong saya untuk membaca di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-32. Ada yang bisa tolong baca? Saya, Miss. Iya, silahkan. 21. Tunggu, ini mana? Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, ayatnya yang ke-32. 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Oke, terima kasih Heavensen ya. Nah, dari dua ayat itu adalah respon dari Maria dan Marta setelah Lazarus mati. Tapi sebelum itu mereka ada di posisi Maria dan Marta ada di posisi mereka, kalau tulisan Roh Nubuat bilang mereka itu masih tetap percaya bahwa Yesus akan menolong pada waktu itu. Jadi sebelum Lazarus mati, mereka masih tetap percaya bahwa ketika mereka kasih kabar, Yesus akan tetap menolong mereka. Akan tetap menolong saudaranya mereka, yaitu Lazarus. Namun,
yang terjadi adalah dari cerita ini, di ayat 6 dibilang bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Waktu Yesus dengar kabar Lazarus ini sedang sakit, Yesus masih tinggal 2 hari lagi. Karena seperti di ayat 4 tadi dibilang bahwa apa yang terjadi kepada Lazarus, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, pada waktu itu, akhirnya dalam cerita ini, panjang ceritanya, nanti adik-adik bisa baca di rumah, di ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Namun, dari cerita ini, yang terjadi nyatanya adalah akhirnya Yesus tidak datang menemui Lazarus, dan Lazarus waktu itu mati. Waktu Lazarus mati, itulah respon yang sudah dibacakan oleh adik Kevin tadi, bahwa ketika Lazarus mati, respon dari saudaranya, respon dari Maria dan Marta adalah seperti tadi. Tuhan, kalau sekiranya Tuhan ada di sini, pasti saudara saya tidak mati. Awalnya sebelum Lazarus mati, mereka masih berharap dan percaya kepada Yesus. Setelah Lazarus mati dan Yesus tidak datang, mereka mulai ada timbul keraguan. Mereka mulai ragu, sebenarnya Yesus ini mau tolong atau tidak. Nah, makanya mereka bilang, kata Marta di ayat 21 dan kata Maria di ayat 32, bahwa sekiranya Tuhan ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Nah, dari cerita ini, ada 2 hal yang saya rindu bagikan. Yang pertama, pelajaran bagi kita. Bagi kita semua, bagi adik-adik saat ini, baik dari tingkatan SD, SMP, SMA, kita sering ada di posisi di mana kita ragu dengan Tuhan. Ya, padahal saya sudah berdoa 1 hari 3 kali, di luar dari jam makan, di luar dari jam tidur, saya sudah berdoa secara pribadi, tapi Tuhan kenapa tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Contohnya saya mau dapat nilai yang bagus Tuhan, saya mau hafal ayat hafalan 5 1 hari, tapi Tuhan saya sudah berusaha dan ternyata tidak bisa. Namun lewat pelajaran ini Tuhan mau kasih ingat kita bahwa kita harus tetap percaya bahkan dalam situasi yang sulit. Pertama, kalau ada di posisi Maria dan Marta, memang kita akan jadi ragu. Tuhan, saya sudah kasih tahu kabar, tapi Tuhan responnya seperti itu. Saya masih tetap percaya, namun yang saya dapat adalah akhirnya saudara saya meninggal. Pasti sedih sekali. Dan pasti akan timbul keraguan dalam diri kita. Sebagaimana Maria dan Marta. Pada waktu itu mereka timbul keraguan karena mereka rasa bahwa kalau seandainya Yesus ada, pasti dia tidak akan mati. Gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa melalui kematian Lazarus, Yesus mau nyatakan kemuliaannya. Nah, pelajaran pertama bagi kita adalah, mari kita tetap percaya kepada Yesus. Kalau kita sementara belajar, dan rasanya sulit sekali mau belajar, sulit sekali mau menghafal, sulit sekali mau mengerti, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan kasih pertolongan. Dan pertolongan itu adalah yang terbaik. Nah, kadang kita berpikir, saya sudah berdoa, tidak dapat jawaban, akhirnya sudah menyerah. Nah, kita perlu ingat bahwa tetap percaya akan menolong kita untuk melihat mujizat Tuhan. Ya, jadi pelajaran bagi kita, mari kita tetap percaya meskipun ada di situasi yang sulit, seperti halnya Maria dan Marta. Dan pelajaran yang kedua yang saya rindu bagikan adalah, kalau adik-adik baca, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Saya rindu ada yang menolong untuk membacakan ayat ini. Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Yohanes berapa? Yohanes 11 ayatnya yang ke-17.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Oke, terima kasih. Ayatnya yang ke-17, boleh dibaca. Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Oke, terima kasih. Jadi ternyata dari cerita ini Yesus tiba di tempat dari Lazarus, Maria, dan Marta. Namun yang terjadi adalah ketika Yesus tiba sudah lewat berapa hari? 4 hari. Sudah lewat 4 hari. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya kita ketemu dengan orang yang sementara berduka dan waktu itu sudah lewat 4 hari. Kalau tidak diawetkan pasti sudah apa? Sudah bau ya? Iya, sudah bau. Nah, yang terjadi adalah sudah 4 hari Lazarus dikubur, sudah di dalam kubur bahkan. Sudah di dalam kubur, baru Yesus sampai. Nah, menurut adik-adik, kira-kira kalau sudah 4 hari, kira-kira Yesus terlambat datang atau tidak? Terlambat. Sudah terlambat. Atau ada yang menganggap Yesus belum terlambat waktu itu? Terlambat. Nah, sudah terlambat ya. Jadi Yesus sudah terlambat sebenarnya, sudah 4 hari lewat. Bahkan sudah 4 hari dikubur. Namun, kita kembali lagi lihat di ayatnya yang keempat. Dari ayat yang keempat ini dibilang bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, 4 hari ketika Yesus tiba, ketika Yesus melihat Maria dan Marta, bukanlah waktu yang terlambat bagi Yesus. Kenapa? Karena dari lewat 4 hari itu, Yesus mau nyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui kematian dari Lazarus. Karena kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang pada waktu itu bisa melihat bahwa Lazarus dibangkitkan. Gitu. Waktu itu Lazarus bangkit dan waktu itu orang-orang melihat bahwa Yesus mampu untuk membangkitkan orang yang mati. Ada yang bisa bantu baca di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-43 dan 44. Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, dikatakan bahwa ketika Yesus berseru, akhirnya orang yang mati itu keluar. Dan di tulisan Roh Nubuat bilang bahwa ketika Lazarus keluar, orang-orang boleh melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu itu. Kemuliaan Allah diperlihatkan melalui kematiannya Lazarus. Nah, jadi pelajaran bagi kita. Mungkin saja kita rasa Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, saya sudah buat seperti ini, tapi yang terjadi adalah berbeda. Seperti Maria dan Marta waktu itu. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah terlambat. Tapi sebagaimana judulnya tadi yang sudah dibacakan, bahwa Yesus masih tepat waktu. Yesus tidak terlambat. 4 hari lewat bukan berarti Yesus terlambat. Tapi 4 hari itulah yang menjadikan jawaban bahwa Yesus itu tidak terlambat. Karena kenapa? Karena dari 4 hari itu, lewat 4 hari, kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Orang-orang boleh melihat bahwa ada Yesus yang dapat menolong bahkan
membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, jadi pelajaran bagi kita, pelajaran yang kedua dan juga pelajaran yang terakhir bagi kita. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Mungkin saja sekarang adik-adik semua sementara bergumul dengan belajar, saya belum bisa membaca, saya belum bisa menulis, dan lain-lain banyak hal yang saya belum bisa lakukan. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya waktu yang terbaik, di mana Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin saja dari rasa sakit yang kita rasa, sekarang kita bersyukur tidak ada yang sakit. Tapi mungkin saja ada yang sakit dan sementara bergumul. Tapi bisa saja Tuhan akan gunakan itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan jadi pelajaran bagi kita, jadi panggilan juga bagi kita. Mari kita semua sama-sama tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita walaupun sulit, di waktu yang sulit, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Salah satu caranya untuk tetap percaya adalah apa? Ada yang tahu? Salah satu cara supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada yang mau kasih jawaban? Sering baca Dari surga, Alkitab terima dan kasih atas berdoa. berkat kepada kami semua. Sudah selesai belajar, sekarang kami mau pulang, berkatilah. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Sering baca Alkitab dan berdoa. Terima kasih ya yang sudah kasih jawaban. Nah, benar. Kita percaya kepada Tuhan dinyatakan dengan kita tetap berdoa, minta tolong ke Tuhan, dan kita tetap belajar firman Tuhan. Dan kemudian jadi panggilan bagi kita juga bahwa kita harus tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya. Dan kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua, bagi adik-adik sekalian dalam menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberkati, sehingga dengan pertolongan Tuhan di waktu yang terbaik, semua boleh merasakan berkat Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan dari kita semua. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih karena di siang ini Tuhan ingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, sering kami ragu, tapi terima kasih karena Tuhan selalu mau memanggil kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan di situasi yang sulit untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan menolong untuk adik-adik yang Tuhan izinkan bisa belajar di Homeschooling Academy Kerubium ini, dan kiranya Tuhan tolong mereka boleh melihat kasih Tuhan, boleh belajar akan kasih Tuhan selalu. Orang tua yang Tuhan percayakan juga untuk mendidik mereka, kiranya boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan melalui sekolah ini, melalui apapun yang Tuhan izinkan bisa diajarkan kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, dan tuntun kami untuk tetap melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan breakout room untuk doa kelompok. Silakan join ke rumah masing-masing. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang tadi sudah dibawakan. Kita akan ke breakout room. Miss minta bantuan Kak Kristi, Kak Dirdri, Kak Dindia, Kak Abigail untuk bantu di breakout room ya. Thank you.
Silakan Naomi. Saat ini kita akan berdoa. Doa tutup kita akan dibawakan oleh Vanessa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, berkatilah kita dan mau menyelesaikan pagi worship hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kita dari hadapan yang membahayakan dan sudah mengasih apa kita butuh pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau membantu kita. Berkatilah kita semua yang keadaan sehat dan tidak. Terima kasih Tuhan. Dan amin. Maaf. Jadi acara weekly online worship kita pada hari ini telah selesai. Saya serahkan selanjutnya kepada Miss Rita. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian hari ini. Lebih khusus untuk Kak Kristi yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, weekly online worship kita bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang Miss juga mau bilang selamat hari kasih sayang buat semua. Puji Tuhan, kita semua ada dalam kasih sayang Tuhan ya. Masih dijaga, diberkati, masih disayang sama orang tua. Dan kita juga masih bisa berbagi kasih dengan orang lain. Jadi semoga hari ini kalian bisa terus merasakan kasih Tuhan dan mau melanjutkan kasih Tuhan kepada orang lain juga ya. Dan untuk pengumuman weekly online worship kita minggu depan, Miss akan kirimkan di WhatsApp. Dan yang mau bawakan lagu pujian untuk minggu depan boleh kasih tahu Miss ya. Dan kita akan foto seperti biasa. Minta maaf Kak, Miss minta tolong Kak Didri untuk fotokan. Oke, semuanya boleh open cam. Oke. Kita pakai reaction love ya. Kalau Kak Didri udah siap, biar reactionnya masih ada. Oke. Udah open cam semua kah? Oke. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, slide kedua, tetap masih ada, tetap senyum, kasih hatinya tetap. Oke. senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya. Terima kasih.